Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TU. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal yang pertama. Diketahui sebuah pedagang sepatu telah berhasil menjual sepatu dengan harga Rp576.000. Kemudian di sini ada nilai P dan juga nilai Q yang disajikan di dalam tabel, di mana nilai P-nya adalah 440.000, sedangkan nilai Q-nya adalah harga sepatu sebelum pedagang mendapatkan untung 20%. Jadi kita harus mencari dulu berapa nilai Q-nya, baru kita bisa membandingkan antara nilai P dan juga nilai Q. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah, yang nilai Q itu tadi kan adalah harga sepatu sebelum pedagang mendapatkan untung 20%. Berarti kita harus mencari harga belinya, ya kan? Karena kalau yang tertera di dalam soal yang 576 itu merupakan harga jualnya, di mana harga jualnya ini si pedagang mendapatkan untung sebesar 20%. Maka harga sebesar 576.000 itu merupakan harga sebesar 120%, ya kan? Karena harga 100% ini adalah harga beli ditambah dengan keuntungannya 20% sama dengan 120%. Lalu bagaimana cara hitungannya? Oke, cara hitungannya yang 100% tadi ini kan adalah harga belinya. Kemudian yang 120 itu adalah harga jualnya. 120 sama 100 ini maksudnya persen ya, tetapi persennya sama-sama kita coret sehingga yang tersisa adalah 120 dikalikan dengan harga jualnya, yakni 576.000. Nah, untuk memudahkan perhitungannya kita bisa membagi dulu 100 dengan 120. Ini nolnya sama-sama kita coret 1. Lalu 10/12 ini kita bagi dengan 2, dapatnya adalah 5/6, sehingga 5/6 dikalikan dengan 576.000 dapatnya adalah 480.000. Tadi di dalam soal diketahui bahwa nilai P-nya adalah sebesar 440.000, sedangkan nilai Q-nya adalah 480.000. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai P itu adalah kurang dari Q. Maaf ini ya, nilai P itu adalah kurang dari Q. Lalu apakah ada di opsi jawaban A sampai E? Yang A 2P kurang dari Q 2P. Nah ini tadi kan angkanya masih gede-gede ya, dimana yang P adalah 440.000 sedangkan yang Q-nya adalah 480.000. Kalau kita kalikan dengan 2 dengan 3 itu kan cukup agak susah ya, makanya kita sederhanakan saja. 440.000 dan juga 480.000 ini kita bagi dengan 40.000 ya. Nolnya kan ada 4, kita coret, kemudian dua-duanya tinggal kita bagi 4. 44 dibagi 4 sama dengan 11, lalu 48 dibagi dengan 4 dapatnya adalah 12, sehingga nilai P-nya kalau kita sederhanakan menjadi 11, sedangkan nilai Q-nya adalah 12. Sekarang kita cek opsi jawaban yang A. 2P kurang dari Q. 2P berarti 2 kali 11. Q-nya adalah 12. 2 kali 11 adalah 22. Sehingga 22 kurang dari 12. Ini tentunya salah. Lalu yang opsi B juga salah. Yang C, 3P kurang dari 2Q. Kita cari dulu berapa nilai 3P-nya dan berapa nilai 2Q-nya. Setelah itu baru kita bandingkan. 3P berarti 3 kali 11, kemudian 2Q itu adalah 2 dikali 12. 3 dikali 11 adalah 33, 2 kali 12 adalah 24. Sehingga 33 itu lebih besar dari 24. Atau 3P harusnya lebih besar dibandingkan 2Q. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D, di mana 3P lebih besar dari 2Q. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Ini ada operasi hitung bilangan desimal dan juga pecahan. Pecahnya berupa pecahan campuran. 0,4 ditambah 4 ditambah 1/3/5 dikurangi dengan 38/10 dibagi dengan 19/20. Nah, karena di sini ada pembagian pecahan, seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya ya, apabila kita menemui soal pecahan kemudian dibagi, maka tanda baginya kita ubah ke dalam bentuk kali, kemudian pecahan salah satu bentuk pecahannya itu posisinya kita balik, yang awalnya jadi pembilang menjadi penyebut dan yang awalnya penyebut menjadi pembilang. Oke, yang 0,4 ditambah dengan 4 itu kan menjadi 4,4 ya. Ini dijumlahkan menjadi 4,4, kemudian 1/3/5 itu kita ubah menjadi bentuk pecahan, kita ubah menjadi bentuk desimal. 3/5 itu kan sama dengan 0,6, sehingga kalau 1/3/5 itu sama dengan 1 ditambah dengan 0,6 atau menjadi 1,6. Kemudian yang 3, 8/10 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 38/10 dibagi dengan 19/20. Maaf, ini harusnya tandanya berubah menjadi kali ya. Oke, nah untuk memudahkan perhitungannya, 20-nya kita bagi dengan 10 dapatnya 2, lalu 38 dibagi dengan 19 dapatnya 2. Maka 38/10 dibagi dengan 19/20 atau 38/10 dikali dengan 20/19, hasilnya adalah 4. Yang 4,4 ditambah dengan 1,6 itu sama dengan 6. Kemudian yang 38/10 dikali dengan 20/19 dapatnya 4. Maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka jawaban untuk soal nomor 2 itu sama dengan 2 atau opsi jawaban yang E. Oke teman-teman, triknya untuk mengerjakan soal semacam ini, kita cek dulu opsi jawaban yang tersedia di soalnya ya. Kalau pada soal nanti jawaban akhirnya berupa desimal, maka nanti angka-angka yang ada pada soal juga kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kalau angka-angka atau pada jawaban pada opsi jawaban A, B, C, D itu jawabannya berupa pecahan, maka nanti angka-angka yang tertera pada soal juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kebetulan untuk soal ini kan ada yang campuran ya, ada yang berupa desimal, ada yang berupa pecahan campuran, dan ada juga yang pecahan biasa. Maka untuk memudahkan operasi perhitungannya, lebih baik kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal ya teman-teman. Jadi kalau ada soal semacam ini, alangkah baiknya kalau langsung kita ubah dulu ke bentuk desimal. Nah, nanti di akhirnya, di jawaban akhirnya, kita tinggal menyesuaikan saja yang diminta pada soal berupa desimal kah atau berupa pecahan. Kalau kita sudah terlanjur, kalau seandainya kita mengerjakan sudah dengan cara yang desimal, dengan mengoperasikan bilangannya ke dalam bentuk desimal, maka nanti di hasil akhirnya kita tinggal mengubah bentuk desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini adalah jenis figural ya. Kita disuruh mencari pola berikutnya yang ada pada tanda tanya ini. Kira-kira tanda tanya ini seperti apa jawabannya? Nah, untuk bisa menentukan mana jawaban pada angka nomor 4 ini, maka kita harus mengetahui dulu polanya yang ada pada gambar 1 ke 2 itu seperti apa pola hubungannya. Jadi kita temukan dulu dari gambar nomor 1 kok bisa menjadi gambar nomor 2 itu polanya seperti apa. Kalau kita perhatikan dari satu persatu ikonnya dulu ya, atau kita perhatikan satu persatu elemennya dulu. Kita perhatikan mulai dari panah yang di sini, yang awalnya menghadap ke atas kok menghadap ke bawah, berarti dia berputar sebanyak 180 derajat. Kemudian kita perhatikan lagi yang ini hitam-hitam yang ada di pojok, yang awalnya ada di sebelah kiri kok sekarang berubah jadi di sebelah kanan, berarti dia berputar sebesar 180 derajat. Demikian juga dengan yang panah ini dan juga panah ini, dia berputar sebesar 180 derajat. Kemudian poin lainnya yang perlu kita garis bawahi, yang di sini tadi kan awalnya putih ya kan, kemudian di nomor 2 berubah menjadi hitam. Lalu yang di sini awalnya putih, yang di sini yang awalnya hitam berubah menjadi putih. Jadi yang faktor pertama yang bisa kita identifikasi dari pola gambar 1 ke gambar 2,
Apabila pada gambar 1 itu dia berputar sebesar 180 derajat. Kemudian dari segi warnanya, yang awalnya berwarna putih itu berubah warna menjadi hitam. Nah, sekarang dengan pola yang sama kita cari manakah pola yang tepat untuk mengisi jawaban nomor 4. Ya, jadi nomor 3 tadi dengan nomor 4 itu hubungannya sama seperti hubungan gambar 1 dan gambar 2. Kalau kita perhatikan setengah lingkaran yang warna hitam itu kan awalnya di bawah sini ya. Berarti kalau kita putar sebesar 180 derajat harusnya posisinya adalah di atas sini ya kan? Harusnya ada di atas sini. Lalu mana yang gambar setengah lingkaran hitamnya ada di atas tapi agak serong ya kan? Antara jawaban A atau jawaban yang E. Nah, berarti jawabannya hanya antara jawaban A dan juga jawaban E. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi jawaban B, C, dan juga D. Lalu antara A sama E, manakah yang tepat? Kita cari lagi pola yang berikutnya. Kalau tadi kan kita baru merotasi salah satu elemen saja ya. Kita tadi baru merotasi yang sini. Kita dapatkan jawabannya ada antara jawaban yang A atau yang E. Kemudian yang rotasi berikutnya adalah anak panah ini ya kan. Dia itu kan menghadap ke sebelah kanan. Kalau kita rotasi sebesar 180 derajat, maka dia harusnya menghadap ke kiri. Baik gambar A maupun gambar E, ini dua-duanya sama-sama menghadap ke sebelah kiri. Kita belum temukan perbedaannya. Sekarang kita ke gambar berikutnya. Ya di sini dia menghadap ke atas, maka kalau kita rotasikan 180 derajat, maka harusnya menghadap ke bawah. Baik gambar A maupun gambar E, dua-duanya menghadap ke bawah. Kemudian yang pada anak panah yang ketiga, dia akan menghadap ke kanan. Kalau kita rotasi 180 derajat, maka seharusnya dia menghadap ke arah kiri. Nah, ini menghadap ke arah kiri, ini juga menghadap ke arah kiri, sama saja arahnya. Lalu mana yang berbeda? Kalau kita perhatikan ketiga anak panah ini maupun ini, itu ketiga-tiganya adalah berwarna putih. Maka lawannya dari warna putih itu seharusnya semua anak panah berwarna hitam. Sedangkan pada gambar di opsi yang A, anak panah yang ini warnanya putih, padahal seharusnya berwarna hitam. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung memastikan bahwa jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang E, karena seluruh elemen anak panahnya itu berwarna hitam. Kalau dari arahnya baik A maupun E semua sama ya, yang membedakan adalah warnanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini kok langsung ada soal disajikan gambar A, B, C, D, E. Nah, kalau kalian menemukan soal yang semacam ini, artinya kalian disuruh menemukan gambar yang berbeda di antara kelimanya. Kalau kita perhatikan, gambar-gambar ini semuanya mirip ya, karena ini hanyalah rotasi dari gambar-gambar yang sebelumnya. Oke. Kalau kita lihat sekilas, gambar-gambar ini semuanya mirip sama ya kan. Jumlah bangunnya pun sama-sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya 7. Ini ada 7, ini 7, 7, 7, 7, dibagi menjadi 7 bagian sama. Lalu manakah yang membedakan? Kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada gambar segitiga ini ya. Kemudian segitiga kecil yang ini dia tuh harusnya ada di sebelah kanannya. Lalu kita perhatikan lagi gambar segitiga yang ini. Gambar segitiga kecilnya ada di sebelah kanannya. Yang gambar yang ini juga sama, gambar segitiga dulu, terus baru gambar segitiga kecil di kanannya. Ini juga sama ya, jadi dia tuh berotasi. Yang awalnya di ujung sini, yang awalnya kan segitiganya ujung sini, lalu ke ujung sini, ke ujung sini, dan yang terakhir ada di ujung sini. Lalu segitiga kecilnya ada di sebelah kanannya. Nah, kalau yang E, ini adalah gambar segitiganya, tapi kok segitiga kecilnya ada di sebelah kirinya? Harusnya kan dia ada di sebelah kanannya sini ya, bukan di sini. Maka gambar yang berbeda di antara gambar A, B, C, D, E itu adalah gambar pada opsi jawaban yang E. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah opsi jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita tetap disuruh mencari polanya ya, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti artinya dari gambar pertama ke gambar kedua
polanya sama. Maka dari gambar ketiga ke keempat itu polanya juga sama. Oke teman-teman, kita cek dulu mulai dari gambar lingkaran yang ada di pojok ya. Gambar lingkaran yang ada di pojok ini awalnya ada di pojok sebelah kiri atas, kemudian dia berubah menjadi di pojok sebelah kanan bawah. Warnanya pun juga berbeda. Yang awalnya putih berubah menjadi warna hitam. Lalu yang ada di gambar sini juga sama. Gambar tanda plus ya, yang awalnya ada di pojok kiri bawah berubah menjadi di pojok kanan atas. Yang awalnya warnanya hitam berubah menjadi warnanya putih. Jadi dia hanya bertukar. Nah, pola yang sama kita terapkan dari gambar 3 ke gambar 4. Di sini ada gambar trapesium. Dia warnanya hitam. Kalau dia posisinya di sini, berarti maka harusnya dia posisinya ada di sini. Kita cek dari opsi A, B, C, D. Yang gambar trapesiumnya ada di kanan bawah yang mana? Yang ini bukan. Ini bukan, ini iya, bukan, dan bukan. Oke, jawabannya langsung ketemu ya. Nah, gambar yang sesuai, yang merupakan hasil rotasi dari gambar di kotak nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang C. Gampang ya teman-teman. Jadi kalau besok kalian menemui soal yang semacam ini, silahkan temukan dulu bagaimana hubungan keduanya atau pola di antara keduanya seperti apa. Nah, nanti dengan pola yang sama kalian terapkan untuk mengerjakan bagian yang kosong atau bagian kotak yang belum ditemukan polanya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.